Unta ya, unta. Sekarang pertanyaannya adalah, kerbau masuk nggak? Kenapa kerbau nggak masuk? Karena bukan sapi. Karena kerbau itu keluarga besarnya itu lebih ke banteng. Keluarga besarnya itu banteng. Ya, jadi kalau sapi itu agak jauh saudaranya. Anoa. Kok Anoa? Oh, Anoa yang ini sapi Sulawesi. Ah, itu nggak boleh masuk penjara kalau itu disembelih. Karena itu kan langka, dilindungi itu Anoa. Ya, Ustadz ngeliat Anoa itu di Ragunan. Loh, ini kecil-kecil, namanya sapi Sulawesi. Oh, selebes. Ada lagi bab 1 yang ada taringnya yang ke ini. Oh, itu disebut dengan bab 1 Sulawesi. Lah nggak tahu. Lah kecil, dia cuma endemik Sulawesi, cuma hidup di Sulawesi itu. Anoa, kemudian seterusnya. Kalau koala enggak ya, Australia koala. Karena hewan dinobatkan ya, koala itu sebagai hewan paling BODOH di muka bumi. Hewan paling bodoh di muka bumi itu koala. Dari mana kita tahu koala hewan paling bodoh? Karena kepalanya itu kecil, paling kecil ya kepalanya. Dalam artian paling kecil itu lurus-lurus saja. Kan kalau manusia kepalanya gini kan, ada bentuk ongganya, ada melengkung-melengkungnya. Kalau kepala itu lurus. Kayak gitu. Lanjut. Ya, kemudian yang kedua apa? Yang kedua emas perak atau mata uang ya, dan mata uang ya, emas perak atau mata uang ya. Yang punya banyak duit ya, punya banyak duit siap-siap zakat ya. Orang yang tidak zakat, yang punya duit banyak, maka dia itu dikatakan berdosa. Berapa uang yang banyak itu ukurannya? Maksudnya itu berapa uang dikatakan banyak? Berapa kemarin itu? 222 juta. Itu dikatakan banyak. Sebab di bawah itu artinya dia nggak wajib zakat, berarti dia itu orang miskin. 200 juta miskin. Iya miskin. Berarti kalau dia nggak ngeluarin zakat, nggak berdosa. Orang yang punya duit 200 juta. Makanya jangan sombong yang punya duit 200 juta. Saya punya duit 200 juta. Lah itu masih miskin itu. Ciri-ciri orang kaya dalam Islam, orang yang diwajibkan zakat. Siapa yang orang penghasilannya 222 juta, udah kaya raya itu. Karena dia itu 20 miskal. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, tanaman. Dalam artian itu makanan pokok. Apa makanan pokok? Beras ya. Nggak usah kita bahas gandum. Minta uang guru. Lah, kok minta uang? Kita mau bahas zakat minta uang. Nanti minta uangnya. Ya. Kalau udah anak punya 222 juta. Baru minta uang. Nah, nanti kalau di bawah itu ya saya minta uang. Abdul Rohim lah. Apalagi dia ini, dia kerja di Jakarta Pusat, lebih banyak duitnya lah. Apalagi habis itu nomor makanan pokok tadi ya. Makanan pokok itu adalah beras. Berapa kilogram? 3 kilogram. Berapa kilogram ininya? Maksimalnya berapa? 800. Berapa kilo? 600. 650 kilo atau 5 ausak. Dalam artian itu beras yang tidak ada gabahnya. Tidak ada gabahnya. Kemudian kalau beras ada gabahnya ya ini dulu, digiling dulu ya, tinggal dikalikan 2. Nah, kemudian setelah beras apa? Buah-buahan. Buah-buahan, kurma dan anggur. 5 perdagangan. Ya. Kemudian ke binatang ternak. Nisabnya ada berapa? Kalau sapi berapa? 31 sapi. Yang umur 1 tahun. Kemudian kalau 40 ya, 1 sapi yang umur 2 tahun dan seterusnya, tinggal dilihat. Kemudian yang kedua kambing. Kambing nisabnya berapa? 40 kambing. Oke, siap. Itu untuk kambing. Unta nggak usah dibahas ya. Kita nggak ada unta-untaan di sini, ngapain bahas unta? Ya. Kemudian yang kedua tanam-tanaman.
Apa yang kedua? Emas perak. Ya, ini sangat agak sulit. Emas perak. Emas itu berapa nisabnya, Mas? 85 gram atau 20 miskol. Atau 222 juta rupiah. Nah, jadi jadi kalau dia itu harus ngendap uangnya itu, ingat ya, 222 juta ngendap setahun. Dalam artian nggak berkurang. Jadi kalau berkurang, misalnya nih saya punya uang 250 juta lah, biarin aja itu. 250 juta. Kan udah wajib pusat zakat tuh. Ngendap dia 1 tahun. Tiba-tiba 1 hari lagi mau bayar zakat, bisa belanjain. Kurang dia. Ustaz beli mobil, jangan mobil ya, habis dia untuk mobil. Motor ya, motornya Ustaz Pati. Ustaz beli, harganya berapa berarti Ustaz Pati? 33 juta. Berarti sisa uang Ustaz berapa? 222 juta, masih bisa zakat itu. Motor Ustaz Pati plus laptop, iPhone. Motor Ustaz Pati plus iPhone 20 juta. Tinggal 200 juta uang Ustaz. 1 hari lagi mau zakat. Berarti ketika itu Ustaz bayar zakat apa tidak? Tidak. Ustaz bayar zakat dia tidak bayar zakat. Ya gitu caranya biar kena zakat. Ya, belanjain. Caranya. Itu bagi mereka yang tidak beriman, ya. Beriman ya itu. Dalam artian itu dia sengaja gitu loh. Dia sengaja dia berbayar zakat dengan cara itu. Tapi boleh. Dengan cara kayak gitu itu boleh. Ya. Karena kan enggak ini uangnya, enggak cukup gitu. Nah, dan misalnya nih, uang Ustadz 222 juta di ATM. 2 hari lagi Ustadz mau zakat. Ustadz tiba-tiba 5.000 rupiah udah sodakohin di masjid misalnya, atau beli permen, atau beli aqua, kurang dia 5.000, ngulang lagi ngitungnya. Ngerti maksudnya? Ngulang lagi berarti uang Ustadz berarti 222 juta, pokoknya kurang 222 juta. Nah, ketika kurang maka itu belum dihitung 1 tahun. Nanti ketika bertambah lagi dihitung mulai. Ngerti maksudnya? Misal Ustadz di tanggal 2 April punya duit 222 juta. Itu, amin. 2 April 2000, jangan April lah, Agustus ya, 2 Agustus 2026. Amin. Biar cepet lah. Nah, 222 juta. Berarti Ustadz ketika nanti kapan zakatnya? 2 Agustus. Gara-gara sini nih patah hilah. 2 Agustus 2027 baru Ustadz berzakat. Ketika masih uang Ustadz 222 juta. Tiba-tiba di tengah jalan sini 1 Agustus 2027 Ustadz beli tape misalnya gitu. Ustadz beli tape harganya 2 juta. Berarti di tanggal 1 Agustus uang Ustadz berapa? 220 juta. Sedangkan nisabnya adalah 222 juta. Sedangkan di tanggal 1 Agustus uang Ustadz 222 juta. 1 hari lagi mau 1 tahun. Ternyata berkurang. Maka tiba-tiba ya, tanggal 2 Agustus tiba-tiba nih. 2 Agustus kemudian. Yang 2 Agustus biar untuk gak bingung. 3 Agustus. 3 Agustus 2027 uang Ustadz tiba-tiba 250 juta. Misalnya. Ada wali santri yang pengen sedekah, bingung pengen sedekahnya ke Ustadz, ngasih duit ke Ustadz misalnya gitu. 3 Agustus tahun 2027 uang Ustadz 250 juta. Wajib nggak Ustadz zakat ketika hari itu? Tidak wajib. Kapan wajibnya? Nanti 3 Agustus 2020 dan gini-gini aja caranya. Biar nanti kalau udah 2 Agustus beli yang lain gitu. Nggak akan habis-habis. Boleh. Sama sahabat nih, boleh. Iya. Iya, apalagi harga emas setiap tahun berubah. Nah, tinggal dihitung harga emas ya. Tinggal dihitung berapa harga emas. Hijriah, pakai hijriah. Pokoknya segala hal yang berkaitan dengan Islam hitungannya hijriah. Makanya ketika Ashabul Kahfi disebut dalam Al-Quran berapa tahun? 300 plus 9 tahun. Dalam Al-Quran dikatakan berapa?
300 plus 9 tahun. Gimana bunyinya? Wa yaquluna thalathatun wa rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun wa sadisuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Terus yang setelahnya itu salasin, kemudian watis atun, ya, ada 309 tahun, ya. Apa? Wakal buhum 309 tahun. 309 tahun. Kenapa disebut 309 tahun? Kenapa disebut 309 tahun? Karena hitungannya Hijriyah. Kalau pakai hitungan Masehi itu pas 300 tahun. Jadi 300 tahunnya Hijriyah itu 300 tahunnya Masehi 2026 itu artinya lah 300 plus 9 tahun Hijriyah. Berarti setiap 100 tahun Masehi kita itu berarti 100 plus 3 tahun. Berarti perbedaannya 3 tahun. Karena kita Hijriyah itu dengan Masehi dalam 1 tahun nih, berapa hari bedanya? Ayo. Dalam kalender Masehi kita hitungan harinya berapa? 365 hari. Ya. Kalau Hijriyah hitungannya adalah 359. Berarti berapa bedanya? 11 hari. Dalam setiap tahun kita itu bedanya itu 11 hari. Berarti nanti kalau udah 100 tahun tinggal hitung sendiri. Nah, itu 300 tahun. Berarti kalau ngitung apapun itu hitungnya pakai Hijriyah. Ya. Oh, kok ini pakai Desember ya? Tinggal hitungin aja pakai Hijriyah. Tinggal pakai Hijriyah. Makanya kita puasa itu selalu maju kan? Selalu maju. Sekarang kemarin kita puasa tanggal berapa? 18 ya. Berarti nanti kita akan puasa tanggal 8 Februari. Nanti lagi kita akan puasa berapa dia? Tanggal 28 Januari. Mundur aja dia 10 ke 11. Kenapa? Karena kalender Hijriah itu kurang 11 hari. Karena kita pakai bulan. Ngitungnya pakai bulan. Kalau Masehi ngitungnya pakai matahari. Mana yang benar ya? Dua-duanya benar ya. Yang penting dia nggak pakai ngitung pakai apa? Pakai kalendernya sendiri, ya jelas. Kalau pakai bulan atau pakai matahari ya dua-duanya benar. Ya. Hah? Loh. Nah, itu masih pakai Hijriyah ya, ngitungnya pakai Hijriyah. Kemudian sampai mana kemarin tuh? Sampai nisab ini ya, Mas perak ya. Wa nisabul dhahabi 20 misqal, ada 20 misqal ya, 20 misqal. Berapa misqal itu ya? Hitungan orang dahulu nih, hitungan orang dahulu. Jadi kita ngitungnya ya sekarang itu ya simpel aja 85 gram emas. Nah. Atau pakai uang 222 juta. Kalau pakai hitungan ya udah itu doang. Berapa yang dibayar? Rubu'ul usyur. Apa rubu'ul usyur artinya? Orang Arab tuh keren cara ngitungnya pakai matematika ya. Rubu'ul usyur. Rubu'ul usyur. Ayo, gimana bacaannya nih? Usyuri gimana cara hitungnya? Rubu'ul usyur. Rubu' itu artinya apa? Berapa? 1/4. Al-usyur 1/10. Karena kalau diidopah kan artinya dikali 1/4 kali 1/10. Berapa dia? 1/40. 1/40 ini berapa persen? Kalau dibuat 100 berarti 1 kali 100 dibagi 40. Berapa 100 bagi 40? 2 kali 40 80, 20,205, 200 0. Berarti 1/40 itu sama dengan 2,5%. Bukan tiba-tiba Rasul mengatakan zakatnya adalah 2,5%, tidak. Rasul mengatakan rubu'ul usyur. 1/4 dari 1/10. Dari 1/4 dari 1/10 itu berapa? 1/40. Lo kok ngitung 1/40 itu agak ribet, buat persenin dong. Nah, buat persenin dikalikan dia dengan 100. Nah, contoh lagi, bayar lagi 1/10 berapa persen dia? Ya tinggal dikalikan 100. 100 bagi 10 berarti 10%. 1/10 artinya adalah 10%. 1/20 berarti berapa? 5%. Dan seterusnya.
Nah, gitu cara ngitungnya. Makanya keren hitungan kalau ini ya. Orang Arab hitung dengan menggunakan kayak gitu, rubu'ul usyur. 2,5% atau 1/40. 1/40. Kemudian sekarang kita ke nisab perak. Sebenarnya perak itu nggak terlalu penting sih, nggak ada yang nyimpen perak. Ada yang nyimpen perak di sini? Nggak ada ya? Atau kita bahas aja lah. Ustadz kalau ilmu-ilmu yang nggak ada di ini, Ustadz nggak terlalu nggak mendalami. Contohnya budak. Budak itu banyak hitungannya. Kalau begini budak begini. Sekarang kan udah nggak ada budak. Ustadz loncat itu. Ngapain belajar budak? Nggak ada budak sekarang. Lanjut nggak apa-apa. Tambah tentang masalah perak. Selanjutnya perak. Wanisobul wari. Wari kita tuh yang perak. Dikisirlah wahu al-fiddoh. Mi'ata dirhamin. 200 dirham. 200 dirham. Coba kita tanya, berapakah 200 dirham itu? Kita tanya sini loh, kok mana sih Gemini ini? Dirham itu dinar, beda dirham dengan dinar. Kita cari dulu. Zaman sekarang berapakah 200 dirham itu? Tar dulu. Kita lihat. Loh. Berapa gram maksudnya? 200 dirham. Ma huwa wazan dirham? Kam gram? Dirhamu kam gram? Wa dirhamu salah satu goromat illa rubu'ul usyur al-gram. Ya di sini dikatakan mana dia ini? Dulu. Berapa gram? Berapa? 595 gram ya. Tahu dari mana? Oh iya, 595 gram. Loh kok ini, aduh. Ada nggak canggih lagi. Ya, berarti berapa? 595 gram. Ya, kalau punya perak 595 gram baru ada zakatnya. Berapa zakatnya ya? Rubu'ul usyur per 40 atau 2,5%. Ya, 2,5%. Nah, di sini katakan wala syai'a fil maghsyushi min adh-dhahabi aw min zahabin aw fiddatin hatta yablugha khalisuhu nisaban. Nah, misal tidak ada bedanya emas itu dicampur atau tidak. Misalnya si Wahid punya piring. Di sini piringnya itu beratnya 1 kilo misalnya. 1 kilogram. Tapi ada di sini emasnya dikit. Emasnya banyaknya ada ya 50 gram. Enggak nyambung lah. Ya 50 gram nyambung lah. 50 gram. Kemudian lagi punya dia bukan piring, gelas. Ceritanya dia orang kaya raya gitu. Kok begini bentuknya? Punya ini. Punya sendok garpu. Saya nggak bisa menggambar ya 50 gram lah. Tapi beratnya 1 kilo, maksud campur-campurannya gitu. Ini beratnya 50 gram, ini beratnya 50 gram, campur-campur gitu. Maksud ini kan piring, tetap dihitung emasnya berapa campurannya. Ini sendok, dihitung berapa campurannya. Kalau ditotalkan semuanya jumlahnya ada 100 gram. Masuk nggak dia ini? Masuk nggak dia nisab? Masuk, karena nisab kita 85. Berarti kalau 100 gram, berapa gram berarti zakatnya ini? Ya dikalikan 1/40 kali 100. 100 bagi 40. 2,5 gram. 2,5 gram zakatnya. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya, Ustadz kalau perhiasan gimana? Kalau perhiasan gimana? Ternyata perhiasan tidak ada zakatnya. Kalau emas perak yang diniatkan sebagai perhiasan,
Ingat, diniatkan sebagai perhiasan, bukan sebagai simpanan. Beda simpanan. Seperti biasanya itu simpanan itu dia beli emas kalung, tapi itu disimpan. Dalam artian itu nanti bisa dijual, bisa di ini gitu. Bisa dipakai. Tapi kalau dia cuma niatnya itu untuk perhiasan, misalnya dia suami memberikan istrinya kalung 5 gram, terus gelang 10 gram, 10 10 20 gram. 20 gram di sini kalung 10 gram lah ya. 10 gram berarti berapa dia? 30. Anting-anting di sini 20 gram. Ada itu suku yang ada di Thailand itu, anting-antingnya juga gede itu. 10 gram, 10 10, 20 gram, 20 50 gram dah. Kemudian apa lagi? Gelang kaki. Gelang kaki 20 gram. Berarti udah 70. Cincin dari Hotman Paris gitu. Totalnya 100 gram semuanya. Apakah masuk zakatnya? Tidak. Kalau dia niatnya sebagai perhiasan. Niatnya perhiasan. Berarti disimpan namanya itu kalau nggak dipakai. Dalam arti disimpan, ada masuk ininya, masuk zakatnya. Intinya kalau selain dia diniatkan perhiasan, masuk zakat. Selain diniatkan perhiasan, mau disimpan kek, mau nggak dipakai kek, mau diapa. Kenapa beli kalung? Kita beli kalung kan nanti naik harganya bisa kita jual. Berarti dia nyimpen namanya. Meskipun dia pakai gitu, dia tetap dikatakan sebagai nyimpen. Tapi kalau kenapa beli kalung? Istri saya tercinta. Istri saya tercinta sebagai bukti cintaku padanya. Saya belikan 100 gram emas. Jadi pas dia kondangan digini-gini gua anukannya. Itu bukan riak lagi kalau itu. Ya, cek aja perempuan yang sering-sering kayak gini misalnya cepet rawan itu kepalingan. Rawan di kepalingan, rawan ain juga itu, penyakit ain. Ya, gimana enggak menyakit ain? Ya, dia gini-giniin terus kalungnya. Ya, tapi nggak tahu kok perempuan itu suka banget sama emas ya. Ustaz bingung. Ustaz lihat emas itu kayak lihat apa ya? Lihat batu atau lihat sesuatu yang ada warna kuning doang, itu doang. Bener, nggak ada bedanya dalam artian perhiasan ya. Kalau sebagai alat tukar atau ini emang berharga. Dalam artian itu sebagai perhiasan, apa yang menarik emas itu? Ayo, apa yang menarik? Perak. Mungkin kalau batu akik, bagus saya lihat. Kalau emas itu kuning-kuning doang bentuknya gitu. Tapi kalau perempuan lihat emas, itu kayak nggak sadarkan diri dia. Apalagi kalau dia di Komala Dewi atau apa nama merek emas itu? Apa nama merek emas Komala Dewi yang paling terkenal? Kalau udah kesana itu udah nyawanya itu kayak ini melayang. Lihat emas. Jadi kalau dia bisa air liurnya jatuh, bisa jatuh itu. Kalau lihat emas. Pokoknya perempuan itu nggak bisa ini menjaga pandangan kepada ini warung, emas, perak, harta, rumah. Dilihat itu. Istri Ustaz lurus saja. Bagus banget rumah itu ya Allah, masya Allah Sayyidina Muhammad. Lihat ini. Ustaz nggak ngelihat, bisa lihat itu istri. Makanya kayak perempuan itu disuruh menundukkan pandangan dalam masalah itu. Tundukkan pandangan. Karena perempuan tuh gak sulit tundukkan pandangan kalau masalah itu. Bisa dilihat. Toko sebelah yang sempit bisa dilihat. Waktu di Palopo, Ustadz lagi motoran, tahu aja tempat di mana tempat sebelah, di mana tempat Batagor. Tahu. Padahal cuma motor Ustadz aja yang nggak ngelihat gitu, nggak ngelihat. Kalau laki-laki cuma satu ditundukkan kepada perempuan. Karena laki-laki, perempuannya itu ada di pojok sana, ada aja ininya curi-curi pandangnya gitu. Dia tundukkan pandangan. Itu. Jangan munafik ini ketika puasa ya, ketika ada MC-nya. Ada MC-nya. Jangan munafik, ada yang pura-pura begini. Ada yang begini dia. Tahuan itu patahillah ya. Enggak ya. Ya nggak usah kaget gitu, padahal kalau nggak bener ya nyantai aja. Kalau bener kan ya. Ada yang pura-pura begini lah. Itu ketahuan. Ini laki-laki tujuannya sana. Kalau perempuan suruh lihat laki-laki ini enggak ini dia. Kalau lihat emas, perak, rumah, batagor, seblak, Korean food, sushi, itu matanya itu nggak bisa dikendalikan gitu. Pengen semuanya hilang, apalagi di Alfamart Indomaret. Itu udah Alfamart Indomaret, makanya gitu. Perempuan itu di masalah harta. Makanya Siti Maryam bukan Siti Maryam, istrinya Firaun. Gimana doa istri Firaun?
Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun. Kemudian idza qalat rabbi ibni li 'indaka baitan. Istri Firaun yang soleh Siti Aisyah itu doa beliau apa? Dibuatkan rumah di surga. Nah, perempuan itu soleh-soleh itu niatnya tetap ada rumahnya. Rumah, ada harta-hartaan gitu. Kalau laki-laki, antum nggak ada rumah di surga nyantai-nyantai aja kan? Yang kan yang penting gitu. Emang naluri laki-laki itu nggak bisa dibohongi. Nah, nggak ada rumah nggak apa-apa ya Allah. Nggak ada emas perak juga apa sih emas perak gitu. Udah dari 70 ainun in, nah itu. Nah, kayak gitu. Itu fitnah laki-laki itu ada di wanita. Kalau fitnah wanita itu ada di harta. Nah, seperti itu. Lanjut loh. Ini aja berapa menit kita bahas. Ya, itu masalah perak ya. Udah kita bahas perak. Nah, kalau ada campur-campurannya tinggal dihitung campurannya. Kalau jumlahnya nisabnya pas maka dizakati. Maka di sini dikatakan wala yajibu fil huliyil mubahi zakatun. Ada tidak wajib pada perhiasan. Itu zakatnya. Kalau berlian gimana? Enggak wajib. Nggak wajib zakatnya berlian, meskipun dia 5 ton banyak berliannya. Oh, kalau 5 ton orang terkaya di dunia itu, kalau 5 ton berlian. Atau dia punya zamrud, apalagi namanya yang paling tinggi itu, permata, marjan itu tinggi juga ini. Giok itu nggak ada harganya. Ya, lanjut. Wa amal muharramu, adapun perhiasan yang diharamkan, kasiwarin, maksudnya emas perak, dia disebut sebagai perhiasan, tapi perhiasan yang diharamkan kasiwarin wa kholkholin lirojulin, seperti gelang atau gelang kaki atau gelang tangan untuk laki-laki. Dia sebagai perhiasan nih, tapi yang dipakai yang pakai siapa? Laki-laki, wajib zakatnya. Kalau laki-laki yang pakai. Nah, yang pakai perhiasan ini siapa? Perempuan. Makanya Ustaz juga seumur umur nggak pernah lihat kecuali Ustaz Pak Hotman Paris pakai ini cincin yang nggak jelas. Ya. Oh, ada emasnya. Itu juga wajib zakatnya kalau ada ininya, meskipun sebagai perhiasan. Kalau itu untuk laki-laki. Ya, kalau perempuan enggak. Pokoknya sesuatu yang diharapkan untuk laki-laki dalam masalah emas perak itu wajib zakatnya meskipun dia diniatkan sebagai perhiasan. Meskipun di sini kan meskipun kita berarti perak enggak. Kenapa? Karena di sana itu boleh laki-laki make. Laki-laki boleh. Emas yang enggak boleh. Emas. Kenapa enggak boleh pakai emas? Ya Allahu a'lamu bishawab. Tapi yang jelas kalau emas itu enggak boleh ya, haram. Itu udah dari Nabi ya. Kemudian wa khunsa. Nah, yang make juga si khunsa. Khunsa itu yang punya 2 kelamin. Dia yang make kalung, dia make cincin, dia make ini. Itu tetap ada zakatnya, khunsa. Beda bencong ya, beda. Bencong itu beda dengan khunsa. Khunsa itu alami, dia itu emang alami 2 kelaminnya. Diprodit namanya dalam ilmu biologi itu. Diprodit. Kalau kita yang satu kelaminnya namanya monoprodit. Kalau yang banyak kelaminnya polidrodit. Ada hewan yang punya banyak kelaminnya. Manusia nggak ada kayak gimana bentuknya. Kalau manusia itu bentuknya diprodit ya, 2 kelamin. Allahu a'lamu bishawab, nggak usah. Pokoknya pernah kejadian kita pemain poli Indonesia kalau nggak salah. Tiba-tiba dia masa kecil itu jadi perempuan apa jadi laki ya? Saya lupa. Dia jadi perempuan. Tiba-tiba udah gede, loh kok jadi laki-laki? Ternyata setelah dia lihat emang 2 kelaminnya. Kelaminnya 2. Khunsa namanya. Itu normal, nggak dilaknat, nggak ini. Emang normal, khunsa itu normal. Yang nggak normal itu bencong. Yang nggak normal itu bencong. Bencong itu dia laki, tapi dia jadi perempuan. Atau kebalikannya, tomboe. Kalau bahasa orang Jawa itu tomboe. Yang perempuan jadi laki. Kalau khunsa, ya terus gimana cara nikahnya nanti kan gitu? Apakah dia menjadi perempuan apa jadi laki-laki? Lihat ininya, lihat dominannya, dominannya.
Ya, dia dua kelaminnya tapi kerjanya kayak laki-laki, suka ngangkat beban, kalau main bola nyetak gol terus misalnya, terus selebrasinya semua itu. Berarti laki-laki dia nikahi perempuan. Dia nikahi perempuan. Kalau sebalikannya dia feminim, feminim, dia suka di rumah, kemudian suruh main bola nggak mau misalnya. Nah, dia kerjanya ini. Itu dia dominannya perempuan, berarti dia nikah sama laki-laki nanti. Ya, nggak usah dibayangkan yang lain ya. Dia nikah sama laki. Ustaz nggak pernah lihat, tapi ada bener. Ini Ustaz dulu pertama denger ini loh. Masa ada sih orang dua kelaminnya gitu? Ternyata viral ketika itu viral Kemenpoli ya. Itu dua kelaminnya. Ya, fatajibu zakatu fihi, maka wajib zakatnya kalau si hunsa yang dua kelamin atau laki-laki yang memakai emas perak yang lebih dari nisab. Ya. Lanjut kita ke nisabuz zuru'i wasimar. Ya. Nisab alias batas ambang dari zuru, apa zuru itu? Tanam-tanaman, ya, wasimar dan juga buah. Wa nisabuz zuru'i wasimari khamsatu awsaq, ada 5 awsaq. Berapa 5 awsaq itu? Kita tanya Mbak Gemini. 715 kilogram. 715 kilogram. 700 nih, kalau AI itu khamsatu awsaq hiya an-nisabu syar'iyyu al-muhaddad li zakati az-zuru' wal-thimar mislu tamr wal qamah li qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa fi ma duna khamsati awsaqin shadaqah. Kemudian kita kan nggak mungkin pakai nisabnya itu, nisabnya Nabi pakai awsaq. Pakai awsaq, mana orang kenal awsaq sekarang? Ya mungkin itu hitungan dari Rasul dulu awsaq. Kita awsaq apa sekarang? Nggak ada awsaq. Kita hitungannya apa? Kilogram, hektogram, kemudian desigram, gram, kemudian hektogram, kemudian desigram, kemudian miligram. Nah gitu yang kita pakai. Nggak make awsaq, apalagi namanya mut. Nggak ada yang kita pakai itu kilo. Nah, kalau kita sekarang Rasul nggak kenal namanya kilo. Apa itu kilo? Tanya sahabat, apa itu kilo? Apa itu kilo? Nah, yang belum tahu cuma awsaq, berapa awsaq? Nah, berapa nah, gitu. Kalau kita nggak kenal sok, yang kita kenal adalah kilogram. Makanya 715 kilogram ya. Kalau zakat dari si tanam-tanaman dan juga si buah-buahan itu. Kemudian kemudian disebutkan di sini berapa 5 awsaq itu alfun wasitumi atiritlin bil iraqi. Alah, kita nggak kenal lagi nih. 1.600 ritel. 1.600 ritel, bukan liter ya, ritel. Ini hitungan orang dahulu. Bil iraqi, dengan hitungan orang Irak. Kita juga gak kenal orang Irak. Atau bil Baghdadi ya, kita kenalnya itu. Kalau di Amerika ngitungnya pakai apa Amerika? Kalau pakai jarak kita pakai itu sentimeter, meter. Kalau mereka pakai inci. Kalau di Amerika itu pakai inci. Nah, kemudian kalau kita pakai barel, kalau mereka pakai galun. Pokoknya beda-beda, setiap ini berbeda. Bahkan derajat, kita pakai apa Indonesia? Celcius. Makanya kalau kita hitung-hitung berapa panasnya? 100 derajat Celcius. Kalau Amerika meskipun dia kenal Celcius, dia nggak pakai Celcius. Yang dipakai apa? Fahrenheit. Nah, bukan Fahri, Fahrenheit. Berapa derajat Fahrenheit ini? Oh, 500 Fahrenheit. Nah, kalau kita Celcius, kalau Arab nggak tahu pakai apa. Nah, jadi beda-beda ya. Kalau kita pakai Celcius. Kenapa kita pakai Celsius? Ya Allahu a'lamu bishawab ya. Kemudian zakatnya yang tadi 715 kilogram itu nisabnya. Zakatnya berapa? In sukiyat bima isama'i, jika disirami dengan air hujan. Wahwa al-mator, dengan air hujan. Wa nahwuhu kasalji, seperti juga air salju. Berapa ininya? Yaitu al-usyuru. Berapa al-usyuru? 1/10.
1/10 zakatnya. Zakat dari tanam-tanaman dan juga buah-buahan kalau itu disirami oleh air hujan, dalam artian itu tidak beli. Nah, gitulah. Tidak beli air. Kalau dia tidak beli air alias mengalir-ngalir aja di sawahnya air itu gratis, maka nanti ketika dia panen makanan pokok atau dia panen kurma atau dia panen anggur, zakatnya ada berapa? Kok 15%? 10%. 1/10 mana? 1/10 itu berapa persen? 10%. 10% zakatnya. Berarti kalau si Nopi mempunyai sawah beras 1 ton nih. Amin, 1 ton. Berapa di sawahnya Nopi? Katanya Ubeb lagi panen, disuruh di kerja rodi di ini. Di Bone kata kakak. Iya, disuruh jadi petani sekarang biar dia rasain gimana lelahnya kita nyari uang. Itu berapa di sawahnya? Anggaplah sawahnya Nopi itu berapa? 2 hektar. 2 hektar tuh hasilnya 5 ton. Berarti kalau 5 ton penghasilannya si Nopi sawahnya itu, berarti berapa zakatnya? Wah, langsung zakatnya itu bukan setahunnya, langsung ketika panen. Haulnya dalam arti haul dari makanan pokok atau buah-buahan ketika panen. Jangan tunggu setahun. Inilah dia rusak lah, dia nunggu setahun waktu panen. Berapa berarti kalau 5 ton? 5 ton itu berapa kilogram? 5.000 kilogram. Berarti kalau 5.000 kilogram 10%-nya berapa? 500. 5 kintal. Ya, banyak banget kan? Emang banyak kan 10%. 5 kintal zakatnya. Berarti kalau Nopi tidak bayar zakat, ada hak anak yatim di sana, ada hak orang miskin, ada hak orang fakir, ada hak orang fisabilillah yang tidak dibayarkan. Ya, enggak, pakai beras. Ya, pakai beras ini. Berasnya itu yang ini kan, gitu. Makanya kita banyak nemuin di basnas itu pakai beras itu banyak, ya, berasnya banyak. Jadi itu beras zakat itu. Jadi intinya ketika 5 ton dapatnya Nopi, secara otomatis ada hak orang lain 500 kilo. Haram hukumnya Nopi makan, meskipun itu punyanya sendiri. 500 kilo alias 5 kintal tuh uangnya orang-orang miskin, berasnya orang-orang miskin. Makanya kalau zakat itu diterapkan menyeluruh, sebenarnya menurut Ustadz ya banyak, kita udah menerapkan zakat itu menyeluruh, tapi mereka kenal orang-orang awam itu zakat fitrah doang. Kalau zakat harta, zakat gini, ya, bayangin aja setiap orang 5 ton ininya panennya 5 kintal. Si sawir panen 5 ton, 5 kintal zakatnya, 5 kintal. Loh, nggak ada orang nggak makan gitu loh. Makan semua, banjir beras nanti. Banjir beras. Ya, itu kan teorinya. Bahkan di lapangan, oh kok banyak kali Tat. Bisa nggak 2,5 kilo doang seperti zakat fitrah. Kan gitu. Nah, kemudian wa in sukiyat bidulabin, jika dia diairi dengan dulap itu kayak kincir. Tahu di Belanda itu narik airnya itu pakai kincir, maka disebut dengan orang Belanda itu negeri kincir angin. Kalau di Arab juga pasti pakai menggunakan dulap juga, karena ada di kitab dulap itu kayak kincir. Di sini ausukiyat bi nabhin min nahrin au bi'rin bi hayawanin kaba'irin au baqaratin nisful usyur. Atau dia itu memperoleh air itu bi nabhin dengan memompanya. Gitu. Pakai biaya kan ngompa itu. Antum kira gratis ngompa itu, pakai biaya ngompa. Di mana dia ngompa? Min nahrin, dari sungai, au bi'r, atau dari sumur. Di hayal, kalau zaman dulu pakai hewan. Sekarang nggak ada yang pakai hewan, pakai apa? Yamaha. Kalau nggak Yamaha, Sanko. Apalagi yang merek-merek Shimizu. Yang paling bagus itu kayaknya ini, yang Yamaha yang paling bagus dalam masalah merek ini. Kalau Sanko itu made in Indonesia, kalau nggak salah Sanko nggak terlalu ini, tapi yang paling lama itu Yamaha. Ya, kalau masalah sedot air. Nah, itu ini kalau dulu pakai onta atau pakai sapi. Gimana caranya pakai sapi atau onta? Ya mungkin diantar mungkin ya di bawah airnya gitu. Kalau kita nggak mungkin pakai kambing, pakai sapi bawa air di sini. Pakai pompa. Nah, berapa zakatnya nih? Nisful usyur.
Apa nisful usyur? Nisfu itu artinya apa? Nisfu setengah. Al usyur berarti 1/20. 1/20 itu berapa? 5%. Berarti kalau Sinopi 5 ton, berarti berapa kilo? 250 kilogram atau 2,5 kintal ya, yang dibayarin zakatnya. Tapi kalau kita di sini kan di Luwu itu kayak air ya, gratis semua, gak ada yang bayar kayaknya. Ada yang bayar air di sini. Pakai pompa loh, kan banyak air, kok pakai pompa? Oh, itu berarti pakai biaya itu. Bayar pompa itu mahal itu. Jangan main-main tuh bayar pompa. Hah? Iya pakai, bukan pakai bensin itu, pakai solar. Pakai bensin ya? Pakai uang. Oh, pakai gas itu LPG yang dipakai. Oh, ya, yang penting pakai alat lah ya, pakai alat atau yang ada biaya yang keluar itu berarti 1/5-nya. Kalau nggak ada biaya, kan ada yang nggak biaya di sini, sedia sawah-sawah di sini tuh nggak ada yang pakai biaya-biaya, langsung aja airnya tiba-tiba. Banyak airnya di sini, masya Allah ya, banyak air. Ustadz di Lombok, sawah Ustadz banyak air di Lombok, tapi di sawah Ustadz khusus ya, itu airnya pas turun hujan saja. Pas turun hujan air, kalau udah nggak turun hujan sulit nyari air ya, jadi di sana berbayar airnya. Nah, jadi 1/20 ya, 1/20 atau 5%. 5% zakatnya bagi mereka yang berbayar dengan menggunakan air. Nah, ini yang menarik di sini. Wa fima suqiya bima istamai waddulabi masalan sawa salah satu arba'il usyur. Itu menarik sekali. Salah satu arba'il usyur. Kalau 50%, 50%. Nah, itu maksudnya. Kadang dia nggak berbayar, kadang tiba-tiba berbayar gitu. Ngerti maksudnya? Turun hujan, banyak banget. Ternyata 50% itu pakai air gratis, 50%-nya. 50%-nya pakai yang berbayar. Berapa zakatnya kalau gitu? Zakatnya adalah 3 arba'il usyur, 3 1/4. Coba kita lihat ini ya. Masnya 3 1/4. Makanya teknologi itu sangat membantu ya. Kita lihat. 7,5 apa maksudnya ini? 3/40 maksudnya itu 3/40 atau 7,5%. Keren AI ini ya. Tinggal buka kininya langsung dia jelasin. Insyaallah ya. AI. Salah satu arba'il usyur itu sama dengan 7,5%. Atau 3/40, masya Allah, ngeri juga AI ini. Makanya kita itu jangan sampai ketinggalan ini ya, AI. Ini juga nih AI ini. Tapi negatifnya AI itu bikin kita malas. Dalam artian malas itu kalau jadi orang kuliahan, nanti tanya Ustadz lah ya, masalah kuliahan. Buat skripsi atau buat apa misalnya, buat makalah, tinggal kasih judulnya. Judulnya ini buatkan saya 100 lembar, dibuatkan. Tinggal setelah dibuatkan, di copy, paste, taruh di Word, habis itu print. Udah. Tinggal presentasi besoknya. Paling pinter dah kita terus. Tapi cara melihat mahasiswa dia itu berusaha alias baca atau tidak, tinggal ketika presentasi. Kalau presentasinya itu dia baca 100%, berarti emang dia copy paste dan nggak pernah baca. Nah, gitu. Cuma misalnya dia bilang zakat adalah, dia udah ada ininya, apa namanya, PPT-nya, PowerPoint-nya itu udah ada. Tapi yang dibaca zakat adalah, dia baca semua. Itu artinya dia copy paste dan nggak dibaca. Cuma nanti pas dibaca ketika presentasi itu 0 nilainya di dosen. Meskipun dia 1000 lembar yang dia buat, 0 nilai di dosen. Karena dosen itu tahu mana yang pakai AI dengan yang tidak. Karena dosen juga pakai AI. Dosen juga pakai AI ya, jadi antum nggak ini nipu-nipu dosen pakai AI ya ketahuan dia pokoknya pakai AI dan yang tidak itu ketahuan ya. Kalau terlalu rapi ininya kemudian kata-katanya terlalu formal, itu pakai AI biasanya.
Tapi kalau kata-katanya tiba-tiba ada salah ketik dikit, salah ini ketik dikit, nah berarti dia itu dibuat sendiri. Nah, gampang aja caranya. Cuma kalian aja salah-salah dikit. Nah, itu. Jadi masuk ya. Enggak. Ada alat deteksinya. Kalau ketahuan itu ada alat deteksinya. Nah, itu pakai AI. Skripsi juga sama. Ustadz 2 menit bisa buat skripsi. 2 menit bisa. Tinggal buat judulnya, kemudian buat perumusan masalahnya, buatkan saya 100 lembar. Nah, sesuai penelitiannya udah selesai. Jadi skripsi ya, jadi. Nah, tapi nggak ada faedahnya. Apa faedahnya kayak gitu? Tinggal kita pakai apa? Gemini Pro namanya. Gemini Pro. Nah, nantilah itu. Masa-masa anak kuliah. Makanya anak kuliah zaman sekarang dalam artian itu kalau manja-manja, males, orang males kuliah, tetap dia bisa dapat nilai tinggi pakai AI. Dan nanti keluarnya nggak dapat ilmu. Keluarnya nggak dapat karena dia buka AI dan nggak dibaca gitu. Banyak yang kejadian kayak gitu nggak dibaca gitu. Dia buat makalah, buat bagus-bagus makalahnya, pas ditanya dia nggak tahu. Berarti dia ketika itu tidak baca. Nggak apa-apa pakai AI tapi dibaca. Gitu. Nah, itu banyak taktik-taktik untuk kuliah itu banyak. Ya. Melanjut ya. Berarti 7,5% ya. 3 per iya, oh ini maksudnya 3 salah satu arba'il usyur artinya adalah 3 kali 1/4 kali 1/10 artinya adalah 3/40. 3/40 berapa persen berarti dikali 100. 300 bagi 40 berapa dia? 14 kali langkah 1 berapa? 7 kali 4 28 tinggal 2 karena nggak bisa dibagi ke 3,25 udah 7,5%. Berarti 7,5% zakatnya bagi mereka yang 50%-nya diairi, 50%-nya diairi dengan biaya, 50%-nya tidak dibiayai dengan biaya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke perdagangan. Dalam artian itu zakat perdagangan, bisnis. Yang mau bisnis katanya putra mau bisnis ya ini belajar ininya. Zakatnya berapa ketika berbisnis? Ya semua lah pengen berbisnis. Terus saya juga pengen bisnis ini. Yang luar biasa bisa lihat itu bisnisnya Ustaz Widian tuh keren tuh. Bisnis ayam petelur. Masya Allah. Ustaz kesana itu ribuan gitu. Oh ya, itu aja masih ekspansi kata orang tua beliau. Ini masih kita mau ekspansi, dalam artian itu mau buka cabang lagi. Ustaz udah kebayang itu. Ustaz punya 6.000 ekor gitu. Emang membayangkan dunia itu nikmat ya. Nikmat yang menipu. Nah itu. Nikmat yang menipu. Tapi ya tetaplah menurutnya gini, ketika kita menjadi pendakwah ya, biar niat kita itu terjaga, usahakan kita mandiri secara finansial. Sekali lagi, sebagai pendakwah itu ketika kita pengen niat kita itu murni, dalam artian itu sulit untuk digoyahkan, usahakan kita itu mandiri finansial. Apa itu mandiri finansial? Kita punya penghasilan sendiri gitu loh. Nggak bergantung dengan khutbah kita, nggak bergantung dengan ceramah kita. Karena kalau kita nggak mempunyai penghasilan sendiri mandiri dalam artian, kita akan mengikuti selera ya. Kalau bilang riba halal, Ustadz riba halal aja ya. Kalau enggak nanti nggak dapat amplop. Halal jadinya riba langsung. Nah, gitu. Pokoknya gitu, agak berat niat bagi kita yang belum finansialnya itu stabil. Dalam artian itu nggak mandiri finansial. Makanya Imam Abu Hanifah setelah ngajar jadi apa? Pedagang. Jadi pedagang, Imam Abu Hanifah itu pedagang. Pedagang yang ini lagi, konglomerat. Abu Hanifah itu konglomerat. Dalam artian itu, seandainya kalau Abu Hanifah kata para ulama, dikasih barang apapun pasti laku. Pastilah laku. Karena orang yang mempunyai mindset bisnis dalam artian otaknya itu emang otak pengusaha ya. Otaknya otak pengusaha. Itu apapun tuh bisa jadi loh, bisa jadi cuan. Mail contohnya. Kan begitu filmnya. Dia bawa mainan 5 bungkus ke sekolah. Loh, ngapain kamu main di sekolah? Enggak main. Cuma jual. Apa-apa bisa dijual. Gitu. Otak bisnis gitu.
Pokoknya apa-apa tetap bisnis. Dia lihat ayam, jadi bisnis. Gitu. Jadi kalau antum lihat otak-otak tuh jadi pengusaha, gampang caranya. Antum lihat aja. Ini kayaknya santri sejauh ininya Panembaru. Kita bisnis ya, buatin aja ini bisnis gitu. Nah, kayak gitu. Berarti itu ada otak ini ya di sana, otak bisnis. Kembangkan. Seperti Abu Hanifah itu dikit-dikit bisnis gitu. Makanya beliau itu ulama mazhab paling kaya. Ulama mazhab paling kaya itu Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah itu paling kaya. Paling miskin Imam Ahmad. Paling miskin Imam Ahmad pokoknya paling miskin. Nah, karena Imam Ahmad itu beliau itu hidup di Baghdad. Kemudian itu ya ini apa namanya kekurangan segala hal. Tapi kalau imam besar kekurangan gitu nggak ada apa-apanya. Kemudian yang paling santai dalam arti itu nggak mikirin ini Imam Malik. Karena hidup di Madinah. Di Madinah itu apa-apa ada. Antum sekarang nih nggak kerja apa-apa. Sholatnya di Madinah setiap hari antum dapat makan. Sekarang gratis. Senin Kamis di sana gratis makan minumnya. Nggak ada, nggak usah tuh ngapa-ngapa di Madinah. Mekah Madinah nggak usah ngapa-ngapain. Datang sendiri rezeki di sana di Mekah Madinah. Kalau antum di masjid ini Al Muhajirin. Ini disuruh antum ini nyuci apa namanya nyuci karpet dan seterusnya. Nah, kalau Imam Syafi'i itu banyak didanai. Nah, apa bahasa kita kalau didanai itu? Dapat beasiswa. Nah, dapat beasiswa. Ketika belum pertama belajar di Mekah, didanai untuk ke Madinah. Didanai Imam Syafi'i. Pertama oleh ibunya. Ibu beliau danai, kedua itu oleh guru-guru beliau. Udah Syafi'i ini pintar sekali. Kamu udah begini-begini, udah kita danain ke Imam Malik. Imam Malik itu orang paling cerdas di muka bumi ini. Langsung dibawain unta lengkap semuanya itu. Dibawa ke Imam Malik. Kemudian Imam Malik selesai. Ada Imam Malik, udah cukup. Ilmu saya udah habis. Udah ya Syafi'i ilmu udah habis kok serap. Sekarang ada di sana itu di Kufah. Ada ulama besar di sana di Kufah itu. Dia itu luar biasa mazhab Hanafi di sana itu belajar di sana. Kata Imam Malik tak ongkosi. Diongkosi Imam Syafi'i ini uang pergi ke Kufah belajar di sana. Kemudian belajar di sana sama Muhammad bin Hasan. Ketika pertama kali datang ke rumahnya Muhammad bin Hasan lagi ngitung uang. Gitu. Lagi ngitung uang saking banyak duitnya Muhammad bin Hasan. Datang Imam Syafi'i. Wah, ini yang disuruh Imam Malik. Jadi bayangin aja, ulama besar. Kerjaannya di rumah ngitung uang. Wah, gitu. Sedangkan Imam Malik ngajarin apa Imam Malik? Pokoknya rezeki itu nggak usah dicari semuanya. Ini datang sendiri dia saking ininya Imam Malik. Pergi ke Kufah lihat Imam Muhammad bin Hasan lah. Kemudian, hai Imam, engkau itu kan ilmunya banyak, dekat dengan Allah. Kenapa ngitung-ngitung uang? Bayangin aja ya Syafi'i langsung. Ingat mazhab Hanafi pakai ini. Pakainya logikanya tinggi. Bayangin aja. Ketika orang fasik megang uang ini dia akan membuat kerusakan. Tapi kalau saya sebagai orang yang soleh megang uang ini saya akan membuat kemaslahatan. Oh iya ya. Gitu. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan ya itu nggak apa-apa. Jadi kalau berdebat lawan mazhab Hanafi itu sulit. Karena ada aja ininya. Logika yang luar biasa. Akhirnya belajar sama Muhammad bin Hasan. Habis itu setelah pergi ke Kufah, ke Baghdad, dibiayai. Makanya Imam Syafi'i itu beasiswa saja. Makanya kalau antum dapat beasiswa berarti antum ketika itu mengikuti jejak Imam Syafi'i. Ketika antum miskin, kemudian nggak ada apa-apanya, makan susah, antum mengikuti Imam Ahmad, jangan khawatir. Ada Imam Ahmad. Ketika antum punya banyak sawah, orang tua kaya raya, punya mobil 2, kemarin di bawah putih, bagus lagi misalnya. Pada Ihsan misalnya. Jangan khawatir, ada Abu Hanifah gitu. Atau yang apa? Nggak ada hartanya tapi nggak susah-susah amat. Jangan khawatir, ada Imam Malik ya. Semuanya itu bayangin aja beda-beda background dalam masalah ini. Gitu. Kalau Imam Syafi'i habis itu ke Mesir, Imam Syafi'i banyak setelah itu di Baghdad banyak santrinya gitu. Dan santri-santri Imam Syafi'i banyak yang kaya, santri-santri Imam Syafi'i. Itu dibiayai ke Mesir, dibiayai ke Mesir. Habis di Mesir, beliau pengen udah ngajar banyak di sana, udah jadi imam besar di Mesir. Beliau pengen ke Baghdad lagi. Kemudian ada santri yang diutus ke sana untuk ngambil donatur, ngumpulin dana. Gitu.
untuk bawa Imam Syafi'i ke Baghdad. Nah, Imam Syafi'i itu banyak dapat beasiswa. Kalau makanya Imam Ahmad nggak pernah jarang kemana-mana. Imam Ahmad di Baghdad aja, nggak punya duit, ya nggak punya duit, nggak punya harta, di Baghdad aja beli hidup. Nah, Imam Malik bukan nggak mau pergi ke Madinah karena saking cintanya sama Madinah. Nah, itu dan juga di sana itu ya nggak ngapa-ngapain dapat rezeki. Makanya terkenal kata-kata Imam Malik, apa kata Imam Malik? Rezeki itu akan mendatangi seseorang meskipun dia berada di tempat yang sepi. Ya. Lu tempatnya sepi di mana? Di Masjid Nabawi. Didatangilah Masjid Nabawi. Iya. Makanya imam itu membuat fatwa, membuat kata-kata itu sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan lingkungannya. Makanya ketika ada RT bertanya ke Ustadz, ketika itu ditanya, Ustadz, saya ini kerja, tapi saya bingung, saya kayaknya di sini cepat-cepat dapat maksiat. Loh kenapa? Saya kerja di depan orang Cina, pegawai-pegawainya orang Cina semua. Terus tahu kan orang Cina? Nah, orang Cina ya perempuannya ya gitu. Pokoknya seksi-seksi gitu. Saya pengen keluar. Bisa nggak kira-kira langsung keluar? Iman saya udah goyah ini katanya. Dalam artian itu udah ya bawaannya pengen selingkuh. Bawaannya pengen selingkuh. Sama Cina selingkuhnya nggak main-main. Kalau tuh masih selingkuhnya sama orang Sulawesi masih kayak ini orang Cina. Gimana itu Pak Ustadz? Nah, kemudian Ustadz ini ketika imannya lagi kuat lagi habis dengar ceramah imannya lagi kuat. Kemudian Ustadz kasih ini, silakan cari dulu pekerjaan yang lain dulu. Cari pekerjaan masih itu cari ngelamar tempat yang lain dulu. Kalau udah diterima tempat yang lain itu baru keluar. Jangan langsung keluar. Kenapa? Boleh antum keluar tapi dengan syarat iman antum di masjid sama dengan iman antum di rumah. Iman antum di masjid sama dengan iman antum di rumah. Ngerti maksudnya? Di masjid emang imannya kuat. Pas di rumah nanti istrinya bilang, mana uang, mana ini, goyah dia nanti. Nah, sama kayak pegawai bank. Pegawai bank. Bawang bank ini misalnya bank BRI konvensional, bank riba. Nah, bolehkah saya keluar dari riba? Cari dulu pekerjaan dulu, jangan keluar dulu. Cari dulu. Cari pekerjaan yang lain. Bisa jadi apa? Jadi Grab, atau juru parkir itu haram. Sekarang kan juru parkir itu haram. Nggak ada kerjaannya dapat duit. Parkir pesawat ya itu misalnya. Pesawat yang kayak gini tuh. Parkir kapal lah misalnya jadi tukang parkir. Cari dulu pekerjaan yang lain baru keluar. Jangan belum ada pekerjaan, belum ada apa langsung keluar. Akan meninggalkan hal-hal itu. Iya imannya ketika itu lagi kuat di masjid. Nanti pas di rumah dudak pegang HP, kemudian istrinya nelpon, imannya bisa goyah di sana. Imannya bisa goyah. Ya, seperti itu. Loh, pokoknya kita bahas tentang perdagangan sebenarnya. Waktu, tapi nggak apa-apa kita bahas ya. Perdagangan, ya. Wa tuqawwamu 'urudut tijarati 'inda akhiril haul bima ishtaraita bihi. Haul dari barang dagangan itu dihitung kapan engkau membelinya. Misalnya nih dia membeli bisnis apa yang biasa yang mayoritas kita ya bisnis makan makanan itu loh, yang warung. Kapan dia beli ini makan makanan itu dan seterusnya dan banyaklah yang dibeli. Kemudian jumlahnya itu berapa sesuai dengan nisabnya emas. Berapa? 85 gram ada 22 juta. Itu harga dagangannya itu sama dengan seperti itu. Maka ada zakatnya. Ada zakatnya. Kalau dia pembisnis alias jadi pedagang. Tapi haulnya alias kapan dia itu tahunnya itu dihitung kapan dia membelinya. Kapan dia membeli barang itu. Berapa yang dibayar zakatnya? Rubu'ul usyur. Berapa rubu'ul usyur itu? 2,5% sama. Berarti dia punya dagangan, ada dagangannya, ngendap 1 tahun, kemudian jumlahnya itu adalah 85 gram dalam artian itu 222 juta kalau dihitung itu semua barangnya, maka nih bayarnya itu adalah 2,5%. Kalau jadi pedagang kain, pedagang tanah abang, saya sampai bingung sampai sekarang, kenapa tanah abang itu rata-rata orang Padang misalnya.
Mayoritas di Padang itu orang Padang. Orang di Tanah Abang itu orang Padang. Nggak tahu. Padahal Tanah Abang itu Jakarta Pusat, tapi orang Padang. Makanya kalau jadi pedagang, orang Padang tuh jagonya. Nah, jagonya jadi pedagang. Tapi kalau pedagang bagian timur, jagonya orang Bugis. Timur, Sulawesi, Maluku, Papua itu orang Bugis. Ya. Karena yang menguasai Papua katanya Jawa sama Bugis. Jawa sama Bugis yang menguasai. Jangan bilang Jawa hama. Ya. Tanpa orang Jawa nggak bisa merdeka nanti. Lanjut. Nah itu saja kalau untuk masalah barang bisnis. Satu lagi, nah yang keenam ini ada tambahan dari Fathul Qorib. Tadi yang 5 itu dari penetapnya. Zakatul ma'dan war rikaz. Ini nggak terlalu penting sebenarnya. Zakatul ma'dan war rikaz. Ma'dan itu artinya tambang. Zakat tambang. Enggak, tambang emas dan perak. Nikel enggak masuk. Wa min istakhraja min ma'dani zahabi wal fiddati yakhruju minhu in balagha nisaba rubu'ul usyur fil hal. Nah, sama kayak ini berarti kalau barang tambang itu dulu salah. In kana al mustakhrij min ahli wujub zakat wal ma'adin ismu limakan lima khalaqallahu ta'ala fi wa ma yujadu min ar-rikas. Dulu. Nalika wa huwa datul jahiliyah. Oh ya benar, 2,5% ya zakatnya bagi barang tambang. Barang tambang zakatnya itu 2,5%. Kalau nyampe nisab ya, nisabnya nisab mas perak aja. Seperti di Freeport. Freeport itu berapa persen ininya? Dalam arti itu berapa ton punyanya gitu di Freeport itu. Kalau zakatnya, tapi kan kafir yang punya ya. Orang kafir yang punya Freeport. Siapa namanya, si Martin apa namanya, saya lupa itu, ada orang kafir punya, orang Amerika yang punya. Kemudian di Newmont di NTB, dia sekarang mau ngalahin Freeport. Sekarang di Sumbawa ditemukan emas terbesar di Indonesia terbaru. Kalau yang di Freeport, yang di Papua itu udah mulai habis. Yang ditemukan terbaru itu ada di Sumbawa. Itu ternyata yang ngambil itu Newmont itu Amerika. Oh ya, kalau emas di mana ada emas di situ ada Amerika. Di mana ada minyak di situ ada Amerika. Nah, gitu. Jadi kalau ada emas jangan harap antum bisa mengolah sendiri. Kalau antum mengolah sendiri hati-hati. Di Amerika ngirim ini pasukan, demo besar-besaran, turunkan dia itu zolim, dia ini begini. Ini disewa media untuk menjelek-jelekkan pemerintah itu. Pemerintah ini korupsi, pemerintah ini enggak jelas, bla bla bla. Yang buat Amerika, ini antum demo runtuhlah pemerintahan ini. Makanya ketika Freeport mau diambil sama pemerintah Indonesia ketika itu, bukan kita itu bukan bodoh sama pemerintah kita. Mau diambil Freeport sama Pak Jokowi kemarin, diambil, set. Tiba-tiba apa terjadi? Papua demo besar-besaran, ada yang pengen merdeka, ada UPM, ada KKB, ada apa lagi? Yang terus itu mau pisahkan diri dari Indonesia. Setelah itu ditaruhlah Freeport itu udah ini lagi lah. Dikasih lagi Amerika, Freeport itu damai lagi. Nah, apalagi antum begitu teknik-teknik ini kalau di Amerika. Kemudian itu masalah barang tambang ya. Warikas, barang temuan. Barang temuan, dalam artian barang temuan di sini itu adalah wa ma yujadu minar rikazi wa huwa dafinul jahiliyah. Harta yang ditemukan tapi itu ditemukan itu dulu di zaman jahiliyah. Dalam artian harta itu hartanya orang jahiliyah. Harta karun. Nah, itu harta karun. Kalau ditemukan harta karun ada zakatnya, itu maksudnya. Siapa yang menemukan harta karun maka ada zakat. Berapa zakatnya? Al-khumus per 5, 20%. Lo kok banyak banget, lo kan gak ada usaha ente, kan nemuin doang. Nemuin mencari, ya silakan cari. Tapi ya kalau itu bagian-bagian tambang yang besar seperti nikel itu ada izin pemerintah. Dalam syariat Islam, kalau barang-barang tambang atau menemukan hal-hal seperti minyak, bumi, emas, perak, itu harus izin sama pemerintah. Karena itu semua milik pemerintah.
Itu semua milik pemerintah. Meskipun ada di rumah antum. Meskipun itu di rumah antum. Itu emang akidah ini syariat Islam seperti itu. Syariat Islam seperti itu. Ya kalau antum nemuin kayak polpen atau itu ya. Makanya ketika antum nemuin minyak di tanah antum, otomatis tanah antum itu jadi tanah pemerintah. Otomatis tanah antum jadi tanah pemerintah. Tapi tetap dikasih lah duit sama pemerintah untuk beli yang lain. Nah, seperti itu. Allahu a'lamu bishawab. Zakat fitrah udah selesai dan seterusnya. Besok kita masalah ini buyu ya, jual beli. Masalah jual beli, kemudian masalah pesan memesan, apakah online itu halal apa haram, kemudian gadai, yang paling penting itu gadai, banyak tuh di gade-gade. Dia gade ininya rumahnya, dia gadaikan rumahnya, motor ini paling banyak itu motor, gadain motor untuk ngutang uang, motornya dipakai sama yang menghutangkan, itu bisa masuk ke riba nanti. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Besok kita bahas ya, besok kita bahas masalah gadai, kemudian masalah salam. Salam itu adalah apa? Salam itu pesan memesan dan seterusnya. Bagaimana hukum COD? Bagaimana hukum COD? Ini sangat penting ya, sangat penting. Durian tidak ada zakatnya meskipun 500 juta ton, nggak ada zakatnya. Yang ada itu adalah kurma sama hasilnya aja. Berarti kalau hasilnya uang, tinggal lihat uangnya. Misalnya nih si durian, dia durian ini apa namanya durian mahal itu, musang king. Dia ternyata tadi jual musang kingnya itu dapat 1 miliar. Nah itu 1 miliar itu yang ada zakatnya. Tapi dia nunggu setahun. Berarti ngikuti zakat uang perak langsung, uang emas, nggak ngikuti, pokoknya nggak ngikut, durian tuh nggak ngikut, yang ngikut uang itu, yang ngikut kapan setahunnya dan seterusnya. Ada lagi? Mau durian, banyak berarti duriannya nih di rumah ya. Ya, yang banyak durian di rumah siapa di sini? Ada yang sembunyi-sembunyi nih, bahaya kalau diketahuan. Ya, yang contohnya uang itu keluar zakatnya. Kalau deposito uangnya sendiri, uang deposito uangnya sendiri. Misalnya nih, si Putra punya uang 200 juta, ngeri juga udah deposito aja ini. 200 juta. 200 juta rupiah. Yang 200 juta kan gak ada zakatnya. 500 juta. 500 juta didepositoin di bank BSI. Kan kita kan santri di BSI lah. Di BSI. Ketika si Putra, kan kaidah deposito gitu. Ketika si Putra ngasih BSI uangnya 500 juta untuk didepositoin, itu uangnya BSI apa uangnya Putra? Uangnya Putra lah. Tetap itu uangnya Putra, apanya uang BSI? Oke, emang kaidah deposito emang kayak gitu, 3 tahun, 2 tahun tergantung akadnya. Berarti tetap uangnya Putra, berarti nanti kalau udah 1 tahun tetap ada zakatnya. Tetap ada zakat. Apalagi kalau didepositoin kan makin naik dia duitnya. BSI nanti make nanti dikasih dia persenan. Sekarang kalau nggak salah persenannya berapa? Persen. Gimana itu? Iya, reksadana tahu. Reksadana itu dia masukannya kemana? Reksadana hati-hati dulu reksadana. Reksadana nanti lihat ada reksadana syariah atau tidak. Anggaplah BSI lah ya, BSI 8%. Setiap tahun Putra pasti akan berkembang duitnya menjadi berapa? Berapa 500 juta berapa persen itu? 10% lah biarin hitungannya ya. 10%. Berarti setiap tahun Putra dapat 50 juta dari usaha BSI ini. Berarti nanti uangnya 550 juta. 2 tahun kemudian 600 juta. Ini kan nambah terus, tapi tetap ada zakatnya 2,5%.
Meskipun 100 tahun ini kan di depositoin di depositoin di bank ya. Meskipun nggak bisa diambil. Meskipun nggak diambil kan ada uangnya selain itu. Jadi uangnya Putra itu tidak hanya masa Putra hidup nih. Semua uangnya didepositoin. Pasti akan ada yang dipegang. Kan begitu. Pasti ada yang dipegang. Nah, yang dipegang itu yang dipakai. Jadi cara menghitung uang kita tuh bukan uang di deposito plus saja, yang di uang di deposito, uang di ATM, uang di dompet, uang di istri, uang di mana lagi di semuanya itu dihitung. Semuanya yang dihitung itu baru dizakatin. Jangan satu-satu di uang saya di deposito 500 juta. Jadi zakatnya segini. Uang saya di istri segini. Uang saya di dompet segini enggak. Semuanya dijumlahin dulu. Udah gemuk dia. Itu baru dihitung zakatnya. Itu masalah deposito. Udah main deposito aja nih Putra. Oh, bener kan jadi pembisnis? Iya. Hah? Deposito tuh gini modelnya deposito. Saya ngasih sih ini duit si anggaplah si apa Fathahilah yang ngerjain semuanya duit itu. Tapi setiap tahun ini research dan kesepakatan 8% misalnya ininya sebagaimana yang kata Peter 8% dikasih cuan gitu. Si Fathahilah inilah yang kerjain. Nah, itu disebut dengan deposito ya. Fathahilah itu bukan sebagai pekerjanya. Si Fathahilah ini yang akan ngasih kepada si Farid untuk ngerjain apa, kemudian ngasih si Fadil, ngasih si Sowir, nanti coba keuntungan besarnya itu dikasihlah kita 8%. 8%. Bukan uang 500 juta itu tetap dia, 500 juta itu tetap ya. Tapi yang untung-untungnya itu deposito. Nah, itu makanya itu bedanya syariah dengan konvensional. Kalau konvensional bangkrut nggak bangkrut bodo amat, uang saya mana plus ininya mana. Nah, gitu. Kalau deposito syariah tidak. Deposito kalau bangkrut ya udah bangkrut semuanya. Bangkrut semuanya. Tapi yang paling aman itu obligasi. Yang paling aman itu obligasi. Obligasi itu kita ngasih negara ngutang. Kan negara nggak mungkin bangkrut kan. Bisa aja tapi agak berat bilang bangkrut. Kalau Ustadz ngasih kepada BSI boleh jadi BSI itu bangkrut. Kalau Ustadz ngasih ke negara Indonesia, sebenarnya obligasi, surat utang negara. Jadi kita ngasih utang ke negara itu. Makanya Indonesia itu banyak hutangnya, bukan hutangnya ke luar negeri, hutangnya kita aja. Pak Yusuf Kalla ngasih obligasi ke pemerintah, berarti pemerintah ngutang kepada Pak Yusuf Kalla. Ngutang kayak ini ngutang sebenarnya obligasi. Itu nanti paling aman tuh obligasi. Tapi cari obligasi syariah ada dia di BSI. Kecil ya, emang namanya juga syariah ya, kecil-kecil lah ininya keuntungannya. Makanya kata Pak Purbaya, apa kata Pak Purbaya? Ini gimana ini syariah Islam kita, bank-bank kita di Indonesia. Tahu Pak Purbaya kan? Menteri Keuangan. Nah, gimana ini mau kita bersaing dengan konvensional yang riba-riba? Kita ini kok kayak gimana? Gak ada menjanjikannya gitu. Bank syariah kita nggak ada menjanjikan sehingga orang lebih memilih kepada konvensional sekarang ya seperti itu obligasi kemudian udah masuk reksadana Ustadz aja tahu teorinya aja nggak pernah Ustadz laksanain karena nggak ada duitnya ya gitu ya betul ada lagi belum azan nggak ada atau nggak ada yang mau ditanyain maksudnya bingung mau nanyain apa ya seperti itu ya. Besok kita bahas tentang masalah jual beli ini sangat penting nih. Kalau saran Ustadz, kalau antum pengen tahu Ustadz yang ahli-ahli syariat ahli muamalah, silakan ditonton Ustadz yang ahli muamalah. Kalau di Salafi kalau nggak salah Ustadz Amir Nur Bais. Itu ahli muamalah. Kalau yang di NU yang ahli muamalah itu Muhammad Faiz Ustadz Muhammad Faiz. Ada di Muhammadiyah Allahu a'lam bishawab. Ustadz nggak belum dalami kalau ini yang masalah syariah. Kemudian di mana? Banyak lah ya. Kalau yang di ini Ustadz Yusuf Mansur ya. Ahli sodako. Kalau ahli muamalah maksudnya ahli muamalah. Kalau di di mana judinya?
Iya makanya apa namanya di reksadana ada reksadana syariah. Reksadana syariah itu kalau dia rugi semua. Rugi semua, baik itu si Patahilah maupun Ustad itu rugi semua, nggak ada yang untung. Tapi kalau yang konvensional itu mau tidak bodoh amat gitu, mau rugi tidak rugi, uang Ustad balik. Sebutan apa? Tawir. Ya seperti itu. Beda judi itu beda dia. Ini kan judi itu artinya, coba. Kalau judi itu kita itu kayak harap-harapan itu namanya judi. Dalam artian itu kan judi itu masang tarif, wih ini untung nggak ya gitu. Kalau di apa namanya obligasi atau apa namanya tadi apa deposito tuh enggak dia masuk kepada judi ya. Tidak masuk pada judi, bahkan itu sudah dipatwakan oleh Darul Ifta Al Misriyah. Darul Ifta itu kelas MUI-nya di Mesir. MUI-nya di Mesir. Deposito tidak ada. Udah baca ini lengkap itu masalah deposito syariah ya, bukan deposito konvensional. Deposito konvensional itu enggak jelas, yang ada itu yang syariah, kemudian apa obligasi syariah dan seterusnya. Nah, mungkin nggak nyambung nanti yang lain, tapi ya nantilah kita bahas itu. Hah? Merugikan siapa? Iya, itu resikonya. Sama kayak kita bisnis ayam, misalnya mau bisnis ayam, misalnya Ustaz Widian misalnya. Ustaz Widian yang ngerjain, bangkrut Ustaz Widian, ya udah Ustaz bangkrut gitu. Kalau yang salah itu yaitu Ustaz Widian bangkrut, enggak, berarti ngutang Ustaz Widian sama saya. Nah, itu yang enggak boleh. Adan Allah ya, kemudian besok kita bahas lagi. Ada di sini masalah itu, masalah investasi, deposito, nanti kita bahas. Ya. Adan Allah wa yakum ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.